ini kami datang ke Depok bersama klien kami Pak Tarik. Karena kami mengajukan hal yang menurut kami tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini berkaitan dengan klien kami mencoba membeli produk selai dari Astaguna Wisesa dengan merek dan Morin. Ternyata produk yang dijual tidak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Dan hal ini mereka menjanjikan untuk menjual produk dengan gramasi 170 gram. Ternyata produk tersebut tidak atau belum terdaftar di Badan POM. Jadi hari ini kami mendapatkan kepastian dari Badan POM bahwa produk tersebut belum terdaftar di Badan POM. Jadi dalam hal ini kemudian Badan POM juga merasa sedikit dicurangi oleh Morin karena Morin membuat Badan POM bisa mengeluarkan surat keterangan ekspor atau Certificate of Free Sale yang isinya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi bahwa barang yang 170 tersebut belum terdaftar di Badan POM. Jadi yang terdaftar cuma 150 gram? Betul, yang terdaftar hanya yang ukuran 150 gram saja. Berarti tadi hasil laporannya itu semua kelalaian dari BPOM juga ya? Atau seperti apa? Ya, mungkin BPOM membuat surat tersebut karena tadi adanya pengajuan dari Morin yang ternyata tidak sesuai. Mungkin Pak Torik mau dijelaskan sedikit yang disampaikan. Assalamualaikum. Kita ada masalah dalam PT Astaguna Wisata ya, itu Morin yang bikin selai Morin ya. Selama saya datang sama Pak Yogi, ini pengacara saya, ini Watutaan ya. Morin itu lagi pintar sekali. Dia penipuan saya dan penipuan Bipam. Bipam sendiri mereka waktu saya ketemu sekarang hampir 9 orang atau 10 orang mereka tidak tahu sama sekali. Karena barang yang saya belanja dari dia tidak ada registration. Padahal surat yang keluar dari Bipam di sini surat yang keluar bilang ada registration 170. Tidak ada di sini. Itu suratnya palsu. Bipam sendiri tidak tahu. Sampai mereka kaget di dalam. Terus itu barang yang dia bawa bukti baru, dia masih main. Bawa bukti baru, jarnya bukan sama. Itu apartemen, bukan apartemen. Jar. Ya botol. Botol itu bukan sama. Dia ganti botol, terus dia bikin full. Full itu nggak bisa, karena barang itu bisa rusak. Ini pertama. Dia masih main sampai sekarang sama Bipam. Terus selama 1 tahun itu saya nanya dia terus. Sekarang waktu saya datang ke Bipam, itu suratnya yang keluarin dari Bipam palsu, bukan asli. Maksud saya, dari Bipam asli, tapi orang Bipam tidak tahu, tidak ada registration 170. Ada 150 dan 250 dan 360 dan 90 gram, itu aja. Yang 900 gram, yang lain tidak ada. Sampai orang Bipam itu break, kita Bipam udah gimana? We talk to them how we negotiate everything with them and they say kita mau panggil Morin lagi. Morin ini bapak saya mau tanya selalu bahaya karena ini Bipam ini tempat pemerintah tidak boleh dimain. Kalau di negara kita main sama tempat pemerintah itu bahaya sekali. Saya nggak tahu heran sampai sekarang mereka tunggu Morin. Sampai sekarang tunggu dia main sama saya, main sama polisi, main sama pendidikan di Mabes, main sama Bipam, di mana-mana bisa main. Karena dia pernah bilang sama saya, aku bisa beli siapapun di Indonesia. Ada uang dia dikeluarin, uang di bawah meja terus. Saya nggak tahu bayar di sini, bayar di sana, tapi yang penting bukti saya semua asli. Mana dia? Sampai sekarang 6 bulan dia nggak ada bukti, nggak keluar. Saya keluar di media berapa kali, kenapa dia nggak balas? Karena dia salah, takut. Sampai itu yang media kemarin, dia keluar bayar orang, terus apa? Dihapusin semua. Tahu video-video yang kemarin kita bikin kan? Tidak ada di YouTube lagi. Hacker terus. Apa video yang saya keluarin dia hacker, video apa saya dikeluarin dia hacker. Kenapa dia nggak balas keluar di media ngomong? Kenapa? Saya suruh dia keluar ketemu saya face to face. Kalau dia berani, Morin kalau dia berani harus keluar ketemu saya face to face. Ya, ayo berani nggak dia? Ya Pak, ini terkait laporan hari ini poinnya seperti apa? Tadi Pokoknya Bapak yang cerita ya. yang jelas kita mendapatkan 2 hal. Satu, bahwa ternyata produk yang mereka kirimkan ke Libya itu tidak terdaftar yang 170 gram. Yang kedua, bahwa
BPOM sampai mengeluarkan SKE, surat keterangan ekspor itu hanya mungkin karena tadi mendapatkan data-data yang tidak sesuai dari Morin. Itu dua hal yang penting yang kita dapatkan hari ini. Yang ketiga, mereka akan memanggil Morin untuk mengklarifikasi hal tersebut dan akan melakukan tindakan lebih lanjut. Oke Bang, jadi artinya udah ada titik tengah ya Bang ya? Iya, yang paling penting kita memang sangat mengapresiasi apa yang BPOM sampaikan hari ini, karena kami membutuhkan support yang banyak dari BPOM agar kasus ini bisa selesai. Oke Pak Torik, jadi kira-kira semua total kerugiannya berapa ya? Total saya itu kerugian saya 44 miliar itu, tapi itu banyak saya menit kita lihat tadi. Jadi dari transaksi itu sekitar 15 miliar. Ya, dari transaksi itu 1 juta US, itu transaksi saya untuk dia. Terus saya tunggu dia untuk 3 tahun atau 4 tahun. Saya sering keluar di media, keluar minta dia ketemu saya di face-to-face, yang gak berani. Sampai sekarang, kenapa? Karena dia ada kesalahan. Tapi udah coba. Apalagi itu makanan Bapak, itu makanan. Di BPOM aja dia udah cheating BPOM aja. Tempat pemerintah dia berani. Apalagi saya. Barang itu makanan Bapak bahaya negara ke negara, itu tahu LC negara ke negara, bukan saya dan dia, Tarik dan Morin, bukan. Itu negara ke negara, LC tahu itu bahaya sekali Pak. Sampai sekarang saya nggak tahu mereka tunggu apa. Bang, bisa dijelaskan Bang ini kliennya belinya yang berapa awalnya itu ceritanya? Oke, jadi dulu antara Pak Tarik dengan Morin ini sepakat untuk membeli produk selai. Ada 2 varian, yaitu stroberi dan kacang coklat. Karena yang untuk stroberi itu ada kemasan yang 170, maka klien kami juga meminta untuk ya udah bikinkan juga yang 170 dengan syarat sama terdaftar di BPOM. Disanggupilah oleh Morin. Dan tapi pada kenyataannya setelah dikirim ke sana, yang dikirimkan yang 150 bukan sesuai kesepakatan 170. Padahal klien kami mau menerima produk tersebut hanya apabila sudah terdaftar di BPOM. Jadi mereka mencoba menipu dengan tetap mengirimkan produk yang 150 tanpa melakukan pendaftaran yang 170. Padahal itu sudah disepakati Morin akan mendaftarkan produk itu sehingga layak untuk dijual ke Libya. Itu akar permasalahannya. Terkait kasus ini udah berapa kali laporan untuk ke BPOM-nya sendiri Pak? Tapi BPOM baru BPOM saya datang di sini, maaf, 11 kali saya datang di sini, 13 kali, setiap kali orang lain ketemu saya, orang lain ketemu saya. Porsche kecil, Porsche, 14 gram. Oke, siap. Jadi selain kasus yang selai kacang coklat ini, ada juga kasus mengenai pengiriman 1 kontainer 40 liter untuk produk selai yang stroberi yang 14 gram. Dimana sebetulnya disepakati bahwa barang harus sampai ke negara tujuan itu 18 bulan agar masa expire-nya. Ternyata sampai di negara tujuan hanya 12 bulan. Sehingga ini menyebabkan tadi singkat sekali masa expiry date-nya dan tidak sesuai dengan kontrak. Ya, dari Tanjung Priok harus keluar 1 tahun laku. Waktu keluar dari, maksud saya 18 bulan. Waktu dia keluarin barang dari factory dia, di laut 45 hari, di custom itu 15 hari, berarti 10 bulan laku aja. Itu tolak semua, saya nggak bisa jual itu. Karena jatuh tempo, expired already. Terus saya laporan ke Mabes itu waktu saya laporan saya yang kemarin itu, saya laporan hampir 20 kali. Saya tanya pendidikan, dia bilang sudah masuk. Pas saya laporan ke Bupam, periksa di Pimpinan, tidak ada kontainer 40 feet. Mereka jadi apa aja yang saya bilang sama Mabes, mereka nggak di take. Karena saya nggak bawa terjemahan kemarin. Warga negara luar harus ada penterjemahan di sana. Saya nggak ada terjemahan, saya nggak bisa baca kan. Saya lihat, saya tanya itu Pimpinan, dia bilang kontainer 40 feet nggak ada. Padahal saya sudah kasih dokumen, sudah kasih semua. Jari yang saya punya asli, kasih Mabes you numpetin, kita nggak terima dari kamu. Ada satu lagi, maaf, ini ada satu bukti untuk 40 feet, maaf ya.
Khair, sir. Ini harus bikin di foto. Ini keluar dari pipa juga ya. Kontainer ini 40 feet. Kontainer yang 40 feet. Sebelum jalan dari Tanjung Priok, karena saya terima barang indoor di sana. Ya, barang ini yang harus keluar dari Tanjung Priok laku 18 bulan. Pas dia keluar dari factory dia cuma laku 1 tahun. Ini buktinya, nah sobat. Ini buktinya. Ini buktinya bang. Laku cuma 1 tahun aja. Harus 18 bulan laku ini. 45 hari di laut, 15 hari di custom, berarti laku cuma 10 bulan. Apalagi itu sesuatu kontrak saya dengan dia harus laku 18 bulan. Di agreement NC. Sebelum saya buka NC, saya kirim dari sana ke factory dia. Sudah baca dia tengah-tengah kirim lagi. Pas bank itu lepas bank, lepas money dari sana, you know. Karena he cannot receive the money without the agreement, you know. So, ya, saya ulangi lagi karena salah tadi ya. Kontainer ini yang 40 feet, waktu saya ada agreement dari dia, harus laku itu 1 tahun, harus laku itu 18 bulan. Waktu keluar dari factory dia sampai Tanjung Priok 12 bulan, ya. 12 bulan kurang 8 hari atau 10 hari. Sampai di sana kurang 2 bulan. Berarti laku 10 bulan. Saya nggak bisa jual. Waktu saya ada kontrak dalam dia LC negara ke negara LC, kirim ke factory dia, dia sudah baca semua kondisi, sudah tengah-tengah barang ini laku di dalam 18 bulan. Kenapa waktu saya laporan ke Mabes ini nggak dimasukin? Waktu mereka periksa saya, mereka nggak dimasukin. 40 feet itu heran saya. Dokumen ini saya bawa ke Mabes hampir 15 kali. Mereka bilang sudah masuk, Batarak sudah masuk. Waktu saya laporan ke Paminal periksa bilang tidak masuk sama sekali. Aneh enggak ini? Something wrong or not? Ya.